Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan PPG tahun 2024. Perkenalkan, saya Darwan SPDI. Saya adalah guru di UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000123476 pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saya melaksanakan uji kinerja di kelas 8B dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur dengan menggunakan problem based learning. Uji kinerja pembelajaran. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi anakku sekalian, ya insya Allah hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita, ya dengan tema jujur dan amanah. Ya, olehnya itu sebelum kita mulai pembelajaran, ya lebih hikmatnya pembelajaran kita ini, ya kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku? Siap untuk belajar? Siap. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita jadi sebelum pembelajaran dimulai, ya saya mengecek dulu kehadirannya ya. Ya. Ya, mana Armansyah? Ya. Ahmad Nopal, Anastasia. Nah. Alhamdulillah materi kita pada hari ini yaitu tentang jujur dan amanah. Ya, anakku sekalian, ya jujur dan amanah ini harus senantiasa melekat di dalam diri kita. Karena kenapa? Ini adalah menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Karena dua kata ini jujur dan amanah, kalau kita akan pegang teguh kepada diri kita, insya Allah hidup kita akan senantiasa ya bahagia, tentram, damai, insya Allah. Nah, olehnya itu anakku sekalian, ya, kira-kira anakku sekalian ini, ya
Ini kan kata amanah dan jujur ini bukan lazim lagi untuk kita. Nah, bukan lagi kata-kata yang lazim atau jarang kita dengarkan, tetapi inilah yang senantiasa kita laksanakan setiap hari, dan itu kita implementasikan ya, baik di sekolah maupun dimanapun kita berada. Nah, oleh itu sekalian, sebelum kita lanjut materi, kira-kira ada yang tahu apa itu jujur? Ya, silakan Aril. Ya, jadi jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan ucapan. Ya, jadi itu anak sekalian. Kasih aplaus dulu tahu untuk ya. Jadi itu. Terus kalau amanah siapa kira-kira? Siapa? Oh ya, kita amanah itu. Oh, jadi amanah itu adalah orang yang dipercaya atau orang terpercaya. Jadi anak sekalian, ya, jadi sebelum kita lanjut materi, ya kita lihat dulu nak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita yang kita akan capai dengan materi amanah, jujur dan amanah. Yaitu yang pertama, apa tujuan kita mempelajari ini jujur dan amanah? Yang pertama adalah bagaimana kita ini peserta didik mampu menjelaskan pengertian. Seperti tadi yang sudah kita dengar bersama teman kita, bahwa pengertian jujur itu adalah itu kesesuaian antara ucapan dan perilaku. Ya, insya Allah itu kita akan capai. Yang kedua ini bagaimana kita ini mampu menjelaskan perilaku atau mampu kita ini berperilaku jujur dan amanah. Artinya perilaku kita ini bagaimana tutur kata kita, bagaimana kita ini mengimplementasikan atau melaksanakan bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan. Seperti saya tadi katakan ketika awal pembelajaran kita, bahwa kita harus pegang teguh 2 ini, yaitu jujur dan amanah. Karena kalau kita pegang 2 ini, amanah dan jujur, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa disenangi orang. Ya, disenangi orang berarti kita ini hidup tentram. Ya, oke. Ya. Dan aku bagaimana kabar? Baik. Jadi anakku sekalian, ya, karena banyak teman kita yang tidak sempat hadir karena sakit. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesembuhan dan bisa hadir kembali belajar bersama. Ya, amin. Rabbal alamin. Ya, mari kita perhatikan bersama nih bagaimana seorang anak. Ya, dia ini seorang anak yang tidak berkemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, nak? Begitu, alangkah baiknya keberkahan pembelajaran kita ini. Nah, kita akan berdoa sebelum belajar, dan insya Allah akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana aku siap untuk belajar? Siap. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, ya saya mengecek dulu kehadirannya ya. Ya. Nah, mana Armansyah? Ya. Ahmad Nopal, Anastasia, Aurelo, Muhammad Rifki, ya. Muhammad Adlin, Muhammad Al-Fajri, ya. Muhammad Dika. Oh, sakit. Oh, sakit ya. Muhammad Ibnu Khair, Muhammad Nafis, sakit. Oh, sakit ya. Muhammad Rizki, Muhammad Sabir, sakit. Oke. Nur Aisyah, oke. Nur Alia, Nur Ashari, Nur Asisa, Nur Askia, ya. Nur Cahaya, ya. Nur Iksan, Sri Rahayu, oke. Syifa Nur Pausiah, Wulandari, Safira Nasrifa, Sulfa Nirmayanti. Ya. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, siapa? Oh. Oke. Apa dia? Di dalam hatinya dia selalu dia mau membeli. Ya. Ya. Jadi anakku sekalian, itulah tadi ya video pendek menceritakan tentang kejujuran dan amanah. Kira-kira apa yang kita bisa simpulkan dari video itu? Siapa kira-kira? Bahwa itu tadi menjadi kejujuran adalah menjadi kesempurnaan hidup. Ya. Nah, jadi ini ada tiga tadi ya, ada tiga tujuan pembelajaran kita yang kita akan capai ini. Ya, apa tadi yang pertama? Kita mampu menjelaskan apa itu jujur dan amanah. Yang kedua itu adalah kita mampu mengimplementasikan atau melaksanakan sikap jujur dan amanah. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita ini bisa mencontoh daripada jujur dan amanah. Ya. Kita lihat mati. Kira-kira gambar ini jujur atau tidak? Tidak. Alasannya? Karena dia menyontek. Padahal menyontek adalah perbuatan tidak baik atau perbuatan buruk. Ini kan dua anak sekolah yang ikut ujian. Ikut ujian. Orang guru mengatakan bahwa tidak boleh itu menyontek. Akan tetapi kenyataan dia menyontek, berarti dia tidak memegang teguh daripada amanah. Pertanyaan reflektif, bagaimana ini ya kita menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi. Apa itu? Ya, pernah kamu berbohong? Ya, pernah. Karena kita ini adalah manusia biasa. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa terhindar daripada perbuatan atau ucapan kita yang senantiasa berbohong. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya berkata jujur. Oke. Oke. Ini dia. Bagaimana kita ini kejujuran yang harus kita pegang teguh.
Ingat ke bahwa kejujuran itu adalah kualitas dan tingkat kejujuran kita ini ya bukan cuma ini tapi skala kecil kita ini di sekolah kita. Bagaimana kita selama ini? Apakah kita ini perkataan jujur kita lebih tinggi daripada perbuatan bohong kita? Tentunya yang mana harus kita lebih banyak. Ya, berarti harus menjadi tantangan bahwa kejujuran itu adalah menjadi fondasi untuk saya. Karena kenapa? Karena kejujuran itu adalah masa depan yang cerah. Inilah akibat daripada krisis kejujuran. Krisis kejujuran ini yang kita dampaknya ini luar biasa sekali. Kalau dampaknya tidak jujur, artinya kita krisis kejujuran. Apa dampaknya kita ini berbohong? Kita lihat ini nak. Bagaimana kalau kita menyontek, berkata bohong, berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, itu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekarang jadi pertanyaan, apakah ketidakjujuran ini adalah menjadi hal yang wajar? Tidak. Kejujuran ini adalah harus kita pegang teguh, harus kita pegang baik. Karena tadi adalah menjadi apa tadi? Kejujuran itu adalah betul, fondasi di dalam kehidupan kita. Kita kan ini. Kita ini umat Islam ada pedoman hidup tak? Apa pedoman hidup manusia? Al-Quran. Jadi kita ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran, selalu menjadi pedoman hidup. Itu kalau kita pedoman hidup. Apa di situ? La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Apa artinya? Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kamu pernah sesekali mensembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Itu sudah jelas. Jelas sekali ya. Jadi jangan kita mencampur adukan. Tidak ji, tidak ada ji, lihat ji. Kan biasa begitu tak? Tidak ada ji. Anu ji, anu mi. Itu kan tidak boleh. Itu namanya dicampur adukan dengan yang hak dan yang batil atau yang baik dan yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahwa janganlah kita campur adukan kebenaran dengan kebatilan atau keburukan. Ini juga ada. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya itu? At-tajiru as-sadaqatu as-saduku as-saduku wal amin man nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Itu ya. Apa artinya? Seorang pebisnis yang jujur kelak akan dipumpung siddiq dan syuhada. Jadi ini Nabi sudah karena kita ini pedoman hidup manusia itu ada Al-Quran dan ada hadis. Kalau Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini ya hadis-hadisnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Terpercaya. Jadi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi gelar dengan Al-Amin supaya apa nak? Ini adalah menjadi dan itulah menjadi panutan kita sampai akhir hayat atau akhir zaman.
Inilah hikmahnya. Apa hikmah kita? Apa hikmah itu manfaat kejujuran? Hikmah dan manfaat kejujuran. Pertama itu adalah mendapatkan dua mendapatkan banyak teman. 3 orang lain. Jadi itulah. Jadi inilah 3 hikmah dan manfaat kejujuran, bahwa kita ini kalau mau kita tenang hidup, tak mau kita bahagia, insya Allah pegang teguh dengan fondasi, yaitu dengan kejujuran. Karena kenapa? Kita ini mau mendapat kepercayaan dari orang lain. Apalagi kita ini mau mendapatkan banyak teman. Kita bisa bandingkan bagaimana sakitnya kalau ada teman kita yang suka membohongi kita. Bayangkan baru kita yang dibohongi, bagaimana kira-kira yang berbohong? Padahal itu harus kita akan tetapi kalau ada teman kita suka berbohong, karena kita ini hidup adalah saling memaafkan atau saling mengingatkan bahwa kita teman atau saudara tidak boleh seperti ini, karena ini adalah perbuatan tercela. Ini perbuatan tidak baik. Oke ya. Sekarang kita lanjut amanah. Apa sih itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi amanah ini, kita ini bagaimana senantiasa ini menjadi orang yang terpercaya. Apa yang harus kita lakukan? Karena amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Inilah ayatnya artinya pedomannya, bahwa di dalam surah An-Nisa, ini mengatakan bahwa innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Jadi itu amanah. Sekarang kita lihat ini game saya ini. Siapa yang bisa baca itu di atas? Kasih kerja ini, bisa? Belum. Satu orang dulu, siapa yang bisa? Salah. Atas siapa situ? Ular melincar-lincar di atas pagar, masuk ke kamar, ditemukan damar, dibuang Pak Umar. Gitu ya. Sekarang macam-macam amanah. Yang pertama itu adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah amanah yang harus kita pegang teguh. Pegang teguh kita ini apa? Supaya apa? Karena kita ini adalah karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Makanya kita ini apa yang harus kita jaga daripada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surah Al-Anfal itu oke, lanjut. Inilah amanah yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu. Inilah amanah yang dititipkan manusia kepada hambanya. Apa itu? Yang lain. Jadi ini adalah harus kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini
amanah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita selalu menjaganya? Selalu. Jadi alhamdulillah. Jadi itu harus selalu kita ini menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anunya ini, hadisnya. Ya. Nah, apa yang ketiga? Amanah terhadap diri sendiri. Apa contohnya kalau hidup amanah terhadap diri sendiri? Ya, menjaga kelangsungan hidup, tidak boleh berbohong, tidak boleh membuli. Itu semua. Tidak boleh mengambil barang orang atau haknya orang. Dan lain-lain. Agar apa kita ini? Kelangsungan hidup kita menjadi sejahtera, ya, dan kebahagiaan diri kita. Jadi itu kunci hidup. Ya, inilah ya, dalam surah Al-Mu'minun, ya, bahwa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya orang-orang melihara amanah dan janjinya. Oke, ya. Lanjut. Inilah amanah. Amanah itu luar biasa sekali. Beratnya, tanggungannya. Apa hikmahnya? Karena tadi ada hikmah juga, jujur. Apa hikmah daripada perilaku amanah? Yang pertama itu dapat dipercaya orang lain. Ya, merupakan modal yang sangat berharga. Apalagi? Ya, dua. Ya, ya, artinya maupun kalau ada teman tak harus selalu pegang amanah agar apa? Kita ini senantiasa mendapat simpatisan. Tapi jangan juga kita ini jangan sampai ini bisa saja ini simpatisan kita cari tapi akan tetapi menjadi ria. Apa itu ria? Ingin dipuji. Itu tidak boleh juga, nak, ya. Kalau jangan sampai karena lihat temannya di sana, dia membantu padahal sebenarnya tidak. Itu tidak, tapi kita ini harus membantu karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi itulah tadi daripada bagaimana kita ini menjalankan atau mengimplementasikan ini sikap jujur dan amanah. Oke, anak sekalian. Jadi, jadi selanjutnya kita ini mau diskusikan, ya. Jadi kita ini mau bentuk kelompok, ya. Kita mau bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kita nanti buat kelompok ini kita mendiskusikan ini dua materi kita, jujur dan amanah. Oke, silakan. Silakan berembun, nak. Silakan kita cari kelompok kita, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4. Oke, ya. Silakan, harus satukan meja. Ya, jadi kelompok 1. Ya, mana kelompok 1? Kelompok 1 materinya itu adalah pengertian jujur dan amanah. Ya. Sudah, tulis. Ya, itu jujur dan amanah. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 materinya itu adalah perilaku jujur dan amanah. Jadi silakan berembuk kerjakan di situ. Sebentar akan dipresentasikan. Ya, jadi lihat dulu, nak, anunya dulu. Bagaimana sebentar anunya. Jadi kita ini berembuk satu kelompok. Ya, dengan materi yang tadi saya kasihkan. Sebentar tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan daripada hasil kelompok kita. Begitu juga kelompok lain nanti. Misalkan kelompok 1 presentasikan, kelompok lain menyimak. Yang lain menyimak dan kalau ada yang kurang jelas, silakan pertanyakan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi
Ya, kita beri waktu 15 menit. Baru presentasikan. Ya, oke. Ya, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Saya. Kelompok 1, kita diskusikan kita dengan materi kita yang kita susun. Siapa moderatornya? Oke. Dulu ya. Artinya itu kalau kita diskusi, satu orang berdiri yang dijadikan sebagai moderator. Waalaikumsalam. Ya. Oke, sudah ya. Ya. Jadi itulah tadi hasil daripada kelompok 1. Oke. Nah, jadi kelompok lain ya. Silakan ya, beri dulu aplaus dulu dengan hasil presentasi. Ya, terus ya, sudah saya presentasikan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan daripada kelompok 1. Ya. Nah, silakan dengan pertanyaan misalkan belum jelas itu apa itu amanah dan jujur. Oke. Ya. Oke, dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, silakan sebut nama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jangan dulu ya. Jadi kita ini diskusi ya. Nah, jangan ini moderator. Halo, ya. Jadi moderator itu dia menyusun, saya bukan dia yang moderator, dia juga menjawab. Jadi moderator itu artinya ya, dia melangsungkan, dia sebagai wasit di anunya. Jadi siapa yang percayakan menjawab. Nah, jadi ada pertanyaan kelompok 3, kelompok 1 itu apa itu amanah. Oke, dari kelompok 1 silakan menjawab. Ya, aman, tentram, ya, dan terhindar rasa takut, ya. Oke, ya, oke. Nah, jadi itulah persentase dari kelompok 1. Nah, sekarang, ya, kelompok 2. Waalaikumsalam. Ya. Nah, oke ya. Jadi itulah hasil persentase daripada kelompok 2 dengan tema perilaku jujur dan amanah. Oke. Nah, silakan. Jadi itulah hasil persentase dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 3, 1, 2 akan mengajukan pertanyaan. Perilaku jujur yang misalkan ya, perilaku jujur yang bagaimana sih itu misalkan ya. Oke. Silakan kelompok yang lain. Silakan angkat tangannya, perkenalkan diri, baru. Oke, silakan. Kelompok 4 bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan. Atau kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya. Ya, contoh daripada perilaku jujur dan amanah. Oke. Oke. Jadi amanah itu adalah tanggung jawab. Sedangkan jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau kenyataan. Oke. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok 3. Nah, apa temanya kelompok 3 tadi? Ya, sikap amanah dan jujur. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nah, jadi itulah hasil kerja kelompok daripada kelompok 3 dengan tema hikmah, jujur dan amanah. Oke. Nah, mungkin ada di antara kelompok berapa kelompok 2, 1, 2 dan 4 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Nah, silakan. Siapa? Angkat tangannya tahu supaya ya. Nah, oke. Ya, bagaimana hikmahnya itu jujur dan amanah. Oke, silakan. Oke. Oke, terus sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Oke, ya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 4? Sudah jelas? Nah, terus. Nah, kasih aplaus. Oke, jadi itulah tadi ya. Bagaimana ini kita dapat hikmahnya kejujuran dan amanah. Ya, jadi anak sekalian ini kita akan LKPD yaitu lembar kerja kita. Kita akan mengerjakan ini bagaimana ini penilaian diri sendiri, penilaian antar teman. Nah, begitu ya. Dengan adanya LKPD ini. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Kita nanti bisa menilai, oh si A, misalkan si A seperti ini. Ya, si B seperti ini. Nah, kita juga nilai diri kita. Oh, saya masih kurang seperti ini. Mungkin karena masih sering berbuat bohong, masih tidak memegang teguh daripada amanah. Ya, begitu ya. Oke ya, kita kerjakan. Ya, kita bagikan ini LKPD-nya. Ya, sudah. Ya, itu saja. Nah, kita kerja ya.
kerjakan dengan sesuai diri kita. Nah, bagikan teman tak. Antar teman. Satu ya, oke. Cukup kurang. Oke. Nah, oke, silakan kelompok ini. Nah, kita. Nah, sebentar kita kumpul. Semuanya ini Pak? Semuanya. Cukup. Sudah, itu saya yang. Kerja saja. Ya. Ya. Ya, tulis nama nama kelas, nomor absen. Nah, silakan tulis nama, kelas, nomor absen, nomor urut. Ya, artinya nomor absen itu nomor urut tadi absennya. Nah, nomor berapa di absen tak? Nah. Nah, tulis saya ya. Ya, jadi waktunya 15 menit. Ya, ada dua saja ya. Penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Gitu. Ya, selesai ya. Oke, ya sudah. Nah, sudah. Nah, silakan dikumpul ya. Mana ya? Nah, dikumpul. Nah, kumpul sama saya. Nah, kumpul. Oke. Selesai ya, kumpul ya. Ya, oke ya, kembali ya. Duduk di tempatnya nak. Ya, duduk. Ya. Oke ya. Nah, duduk di tempat saya. Di tempatnya saya nak. Jauh usah dikasih kembali. Di tempatnya. Di situ saya duduk. Ya, oke ya.